Shalom, selamat pagi. Bertemu kembali dalam program Gemar Online GSJA Peniel dan GSJA Anugerah Kemendung. Pagi ini Kamis 17 Agustus 2023. Renungan pagi ini terambil dalam Matius 13 ayat 24 sampai 30. Mari kita baca bersama perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu, katanya, dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Perumpamaan ini sudah tidak asing untuk kita. Seringkali kita dengar. Namun perumpamaan ini hari ini sangat menjadi berkat untuk kita, untuk saya pribadi. Dalam perumpamaan ini, seorang tuan pemilik ladang menabur benih gandum di ladangnya. Tapi pada waktu malam, saat semua tertidur, ada si jahat yang menaburkan lalang. Ketika tumbuhan itu bertumbuh semakin besar, mulai kedua tanaman ini mengeluarkan bulir-bulir. Yang satu mengeluarkan bulir gandum, yang satu seperti bulir tapi bukan. Jadi kalau tanaman gandum dan lalang ini kalau masih muda, secara penampilan hampir sama. Tapi hamba-hamba ini, waktu kedua tanaman ini mengeluarkan bulir, mulai tampak penampilan mana yang benar gandum dan bukan, dan lalang. Dan si hamba ini meminta izin kepada Tuhan dan bertanya, kok bisa ada lalang di situ? Siapa yang menaburkan? Padahal Tuhan ini menaburkan gandum yang baik, benih yang baik. Tapi Tuhan itu tahu siapa yang menaburkan, si jahat yang menaburkan benih lalang itu. Dan hamba ini meminta izin untuk mencabut si lalang. Tuhan ini tidak mengizinkan. Nanti kalau kamu cabut si lalang, gandum ikut tercabut karena penampilannya hampir sama. Biarlah keduanya tumbuh bersama sampai saat menuai. Karena saat menuai, si gandum yang sudah mengeluarkan buah yang matang, dia akan lebih merunduk dibanding lalang yang tidak mengeluarkan buah, tidak menghasilkan gandum yang berisi. Dia akan tetap tegak berdiri. Di saat masa penuaian akan lebih tampak mana yang benar-benar gandum, yang posisi
lebih menunduk, dan lalang yang tidak bisa dimanfaatkan apa-apa akan lebih tegak. Dan disitulah Tuhan ini akan menyuruh hambanya menuai, memisahkan yang lalang, dibuang ke api untuk dibakar, dan si gandum dimasukkan ke lumbung. Dalam ayat yang ke-27 dari Matius 13 kita baca, ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik adalah anak manusia, A besar dan M besar, itu pribadi Allah sendiri. Ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Dalam perumpamaan ini menjadi pertanyaan untuk saya yang akan menjadi bahan bahasan kita hari ini. Tuhan mengizinkan lalang tumbuh bersama dengan gandum. Di sini yang menjadi pertanyaan, kalau si lalang itu adalah iblis jahat, anak-anak si jahat, dan gandum itu adalah anak-anak kerajaan Allah, mengapa semuanya secara manusia kita, mengapa semuanya diizinkan untuk tumbuh bersama? Secara penampilan, secara penampilan dari luar, secara kasat mata, semuanya hampir sama, tidak bisa dibedakan. Tapi Allah tahu membedakan mana yang benar-benar anak kerajaan Allah dan anak si jahat. Tapi Tuhan mengizinkan mereka tumbuh bersama, anak-anak kerajaan Allah dan anak-anak iblis, anak-anak si jahat, dengan tujuan si Tuhan pemilik ladang gandum ini yang juga mewakili, diibaratkan Allah mau supaya gandum ini lebih fokus untuk pertumbuhan pribadinya sendiri dan tidak memusingkan dan melihat dan mencari siapa yang lalang. Tuhan mau di saat masa penuaian, tumbuhan gandum ini bisa menunjukkan pribadinya memang yang berbuah, tanaman yang berbuah, yang tumbuh bagus, tumbuh dan berbuah dan bisa dimanfaatkan buahnya. Dan otomatis si lalang dan mewakili anak-anak si jahat tidak bisa berbuah dan tidak bisa dinikmati buahnya, dan bahkan tidak berbuah. Ini yang Tuhan mau, kita yang anak-anak kerajaan Allah. Kita tidak, pekerjaan kita, job desk kita bukan mencari siapa lalang. Siapa lalang yang ada tumbuh bersama-sama di ladang gandum, itu bukan tugas kita. Tugas kita hanya fokus akan pertumbuhan rohani kita sendiri, mempunyai hubungan yang erat, yang akrab dengan pribadi pemilik ladang, pribadi Tuhan sendiri, Tuhan Yesus. Tuhan mau kita menjadi pribadi-pribadi
yang bertumbuh, mempunyai hubungan yang karib dengan Allah, dan bukan sibuk mencari siapa si lalang, menghakimi, menjas orang. Tapi biarlah kita sebagai anak-anak kerajaan Allah fokus dengan pertumbuhan rohani kita. Buah yang apa yang akan kita hasilkan? Buah pelayanan kita, buah pengiringan kita akan Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang taat, percaya sepenuh dengan Tuhan, dan setia sampai akhir, sampai masa penuaian itu tiba, di mana malaikat itu sendiri yang akan memisahkan lalang dan gandum, dan bukan kita, bukan pekerjaan kita. Pekerjaan kita hanya fokus melakukan tugas kita sampai selesai, sampai akhir, dan kita akan menjadi pribadi gandum-gandum yang gemuk, yang berbuah, yang bisa dinikmati. Itu yang Tuhan mau, dan bukan melihat kehidupan rohani orang, dan bukan melihat menjas kehidupan orang lain, mengkritik, menjas orang. Itu bukan pekerjaan kita. Pekerjaan kita adalah melakukan kehendak Bapa, menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Selesaikan tugasmu dengan baik. Berikan hasil yang terbaik untuk Bapa kita di surga. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat dalam 1 Timotius 4 ayat 16. 1 Timotius 4 ayat 16 begini bunyi firman Tuhan. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Biarlah firman hari ini membuat kita semakin memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Fokus untuk pertumbuhan rohani kita, memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, dan tidak menjas, menghakimi orang lain. Bila firman hari ini menjadi perenungan kita hari ini, di masa-masa pengiringan kita akan Tuhan, kita bisa memberikan buah yang terbaik yang bisa dinikmati. Terima kasih. Mari kita mengakhiri renungan hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan akan firman-Mu hari ini. Ajar kami itu senantiasa fokus. Ajar kami senantiasa mau mempunyai hubungan yang akrab, hubungan pribadi dengan Tuhan yang lebih dalam. Dan ajar kami bisa menyelesaikan tugas kami, pelayanan kami, dan menghasilkan buah yang matang, yang bisa dinikmati. Tuhan, terima kasih, Engkau mengasihi kami. Engkau mengasihi kami Tuhan. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang bisa menyenangkan hati-Mu. Dan fokus akan tugas kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Berkati dan lindungi kami sepanjang hari ini, kegiatan kami hari ini, dari pagi, siang, hingga malam nanti. Biarlah kegiatan hari ini kami bisa memuliakan nama-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, selamat menikmati hari libur. Tuhan Yesus memberkati. Amin.